itu mungkin bisa luwes. Tapi bagi guru-guru yang tidak terbiasa berbicara secara online itu sulit. Kadang dia gagap, dia panik, dia tidak bisa menata kata dengan baik. Jadi saya sangat mengerti 3 bulan pertama itu perjuangan kami sebagai seorang guru, bagaimana mengemas pembelajaran yang baik agar anak-anak TK ini bisa tetap menerima kami, sedangkan kami tidak bisa menyentuh mereka secara langsung dan mereka tidak bisa menyentuh ibu gurunya secara langsung. Memang luar biasa perjuangan kami. Ditambah lagi orang tua. Orang tua namanya sekolah itu dia inginnya 100% anak-anak dipegang ibu guru. Karena pendekatan orang tua dengan guru itu berbeda. Anak-anak tuh masih dengan istilahnya ada guru minded. Kalau apa kata gurunya pasti dia akan dapat feel-nya, semangat belajarnya. Tapi tiba-tiba dia harus mungkin 75% jadi mamanya yang jadi ibu guru. 25% jadi bu gurunya hanya 25%, sehingga jadi berbalik. Itu juga orang tua yang istilahnya bahasa ininya jadi bertanduk di rumah, harus bangunin pagi anak-anak, harus naruh anak di tempat yang nyaman didudukan untuk ikut Google Meet atau Zoom. Dan itu luar biasa. Apalagi untuk manajemen sekolah, saya sangat mengerti kalau manajemen sekolah harus merubah program semester, kurikulum dirubah total dengan keadaan. Yang harusnya mungkin prediksinya tadinya COVID-nya mungkin 2-3 bulan saja, tidak apa-apa gitu. Ternyata lama-lama berkepanjangan. Akhirnya berubah drastis. Cuman satu, mau tidak mau memang kondisi ini harus kita lewati dan harus dijalani, nggak bisa mengeluh. Ini namanya sudah takdir ya Bunda, Ayah ya, memang sudah takdir mau tidak mau dijalanin. Cuman satu, jadi memang kita niatnya baik, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini ya, untuk pendidikan Indonesia pada umumnya dan khususnya di tempat kita bekerja dan untuk anak-anak kita. Mau tidak mau memang harus dilewati, harus dijalani dan kita belajar secara mendadak dan harus punya kekuatan yang luar biasa. Saya sendiri tidak pinter IT, semua harus belajar dari nol gitu. Saya juga kalau umpamanya ngomong di layar mungkin biasa karena kita narasumber ya Pak Imam ya. Tapi semua teknik pembelajaran semuanya lewat IT, aduh istilahnya belajar dari nol kembali ya. Tapi mau tidak mau harus dijalanin. Ditambah lagi komplainan orang tua murid. Karena apa? Dia tidak terbiasa mendampingi anak hampir berapa persen jam. Oleh karena itu, kita sebagai guru bijaksana melayani orang tua murid tidak terbatas waktu jam kerja ya Bapak dan Ibu, yang harusnya jam kalau di TK kan dari jam 7 sampai jam setengah 1. Sekarang jam kerja kita sampai jam 9 malam, percaya atau tidak, dan ini saya alami. Ya Allah. Karena ya, kalau tidak karena dari hati cinta pada dunia pendidikan, demi pelayanan kepada orang tua dan anak-anak, mungkin memang kita mengeluh. Kok jadi kita lebih capek bekerja dari rumah? Karena bentuk setoran voice note, setoran LK, ya setoran video murojaah itu tidak bisa diprediksi jamnya. Kadang-kadang saya mengalami saya dikirimkan video jam 11 malam, tapi saya nerima karena orang tua ini bekerja. Jadi dia merekamnya setelah dia pulang kantor. Berarti jam kerja kita tidak 8 jam lagi dengan kondisi lebih. Nah, disinilah ujiannya kita untuk tetap semangat memberikan yang terbaik. Kalau tidak, ya memang kita ngedumel ya Pak Imam ya. Biasa 8 jam, tiba-tiba jadi bertambah, terus kita harus belajar setiap hari inovasi, karena bingung kita harus seperti apa lagi demi pelayanan anak-anak dengan bentuk belajar secara online atau PJJ. Nah, dari saya seperti itu bahwa kita semua belajar dari guru, saya sebagai guru, juga sebagai orang tua, belajar dari nol dan belajar setiap saat karena perubahan-perubahannya itu harus segera kita buat ya, karena biar anak-anak tidak jenuh bentuknya virtual terus belajarnya. Ditambah lagi kesabaran ibu bapak guru dan orang tua. Pertama ibu guru berarti jam kerjanya harus diikhlaskan kalau lebih dari 8 jam mengajar. Begitu juga orang tua. Mohon keikhlasannya menjadi guru di rumah yang mungkin basic pendidikan untuk gurunya tidak ada ya Pak, mau tidak mau jadi harus mau. Tapi apresiasi kebanyakan orang tua sih akhirnya
jadi sayang sama ibu guru. Karena apa? Ternyata nggak gampang loh jadi ibu Ah, guru. yes. Nah, Masya Allah, ada hikmahnya. Ya. Ternyata orang tua banyak yang memberikan apresiasi, ternyata tidak mudah untuk mendampingi anak dalam pembelajaran. Dari saya itu Oke. saja, Pak Imam, nanti bisa berlanjut diskusinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosnani. Kita sudah Iya. dapat poinnya. Poin pertama, tantangannya adalah buat para guru jam kerjanya ya menjadi tidak menentu, bahkan harus siap di WA jam 11 malam. Itu tantangannya. Hikmahnya adalah diantaranya orang tua jadi tahu ternyata menjadi guru itu tidak mudah, ya kan? Akhirnya rasa simpati kepada guru muncul karena merasakan empati dan simpatinya suka duka menjadi seorang guru. Baik, terima kasih Bu Rosmani. Kita lanjut ya. Silakan Bu Dian, apa nih tantangan yang muncul selama pandemi ini dari para guru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Yang terhormat Pak Imam. Salam kenal Bu Rosnani. Alhamdulillah jadi banyak ini ya kenalan baru. Kalau untuk di SD sebenarnya tidak jauh berbeda dengan TK. Cuman mungkin di SD udah lebih besar. Kita kendalanya ada beberapa aspek. Pertama dari sisi pendidik sendiri ya. Pertama kali mungkin tadi dalam masalah IT. Awalnya mungkin beberapa guru yang menguasai IT. Tapi kita terus mengadakan pelatihan-pelatihan dan belajar terus. Guru kami alhamdulillah semangat ya untuk belajar terus sehingga bisa terlewati hal itu. Di sisi lain dari sisi siswa itu sendiri. Dengan adanya PJ ini banyak sekali kami istilahnya mengeluhkan beberapa perilaku dari siswa itu sendiri. Tapi alhamdulillah berdasarkan komunikasi kami dengan guru-guru, berdasarkan komunikasi dengan para orang tua, sebagian kecil ada beberapa siswa yang disiplinnya kurang. Terus hafalan doa sehari-harinya lupa lagi. Bangun tidurnya siang. Ya, jadi banyak kalau bicara madarat mungkin banyak madaratnya ya. Tapi tidak banyak, alhamdulillah banyak juga orang tua yang masih peduli dan bisa mengkondisikan putra-putrinya walaupun mereka bekerja. Secara akademik, alhamdulillah tugas-tugas terkumpul. Jadi yang menonjol di sini adalah secara akademiknya yang mereka orang tua kejar gitu kan. Misalkan kalau tugas-tugas insya Allah terkumpul, beliau pada bekerja, jadi dia mengumpulkan di hari Sabtu atau Minggu. Kami kondisional menerimanya. Tapi di sisi lain, yaitu pendidik itu jam kerjanya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih banyak. Misalkan pagi-paginya dia mengajar secara PJJ, gitu kan, online. Siangnya harus mempersiapkan untuk besoknya, membuat YouTube. Jadi banyak artis guru kami jadi artis ya, membuat itu ya, video-video pembelajaran, PPT gitu. Dan malamnya mungkin harus yang ada yang editingnya gitu. Belum lagi menerima laporan-laporan. Apalagi itu khusus guru tahfiz, guru tilawati gitu, menerima laporan-laporan. Bahkan mohon maaf, jam 1 malam masih menerima dan ada yang masih mengedit untuk pembelajaran besoknya gitu. Jadi tanggung jawab mereka lebih panjang, lebih banyak karena rasa kecintaan mereka dengan pendidikan itu sendiri. Mereka dengan senang hati mengerjakannya. Mungkin di sini banyak guru-guru kami ya istilahnya yang merasakan hal itu. Gitu. Apresiasi yang sangat tinggi buat guru-guru. Dan kami juga mengapresiasi sangat tinggi buat orang tua yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela dia kesibukan kerjanya. Gitu. Sisi lain ada yang mungkin beberapa orang tua langsung menelpon, kemudian segeralah masuk katanya, nggak apa-apa diselang-seling gitu ya. Saya udah nggak kuat katanya gitu dalam tanda kutip. Karena aduh katanya kalau sama gurunya mah nurut
gitu. Ya. Ya dibilang ini itu nurut gitu. Tapi kalau sama saya ya, kok begini katanya, sampaikan saya bisa-bisa darah tinggi saya naik katanya gitu. Akhirnya kami memberikan pemahaman kepada para orang tua gitu kan. Dengan adanya musibah ini kita ambil hikmahnya gitu. Hikmah mungkin yang bisa diambil pertama mungkin bisa dengan keluarga seperti tadi. Bisa banyak waktu untuk berkumpul di bulan-bulan pertama, sama seperti hanya mungkin tadi yang Ibu Rosani sampaikan, asik bisa bertemu keluarga gitu kan, berlama-lama segala macam. Lama kelamaan loh kok seperti ini, sama gitu kan, kendala seperti itu. Akhirnya mereka kemudian ini gimana ya, menginginkan mereka tetap masuk gitu. Tapi akhirnya saya kasih pengertian karena tidak semudah itu untuk membuka sekolah. Kita harus ada izin dari pemerintahan setempat. Gitu. Kendala-kendala yang kami jalani selama ini, salah satu solusinya kami dengan komunikasi ke berbagai pihak. Kalau seandainya ada siswa yang dalam tanda kutip mengerjakan tugasnya lama atau susah, kami komunikasikan langsung dengan orang tuanya. Gitu. Memang butuh waktu untuk mengkomunikasikan itu, karena apabila kebanyakan orang tua, mohon maaf, yang orang tuanya bekerja, biasanya mereka itu karena tadi kesibukan dia dengan pekerjaan dia harus mengajarkan lagi juga anaknya gitu. Sehingga dia, ya Allah gimana nih katanya Bu Dian, ya Ibu sabar gitu kan. Insya Allah semua akan ada manfaatnya. Nah di sini kami sudah tadi buat ya Pak PPT, cuman kebetulan mungkin nggak bisa dimunculkan karena harus dengan hostnya ya. Oh Bu, jadi, boleh. Bisa Bu, boleh. Sebentar Bu, okay. saya buka Bu. Apa Pak? Nanti saya bacakan aja. Enggak, sudah Bu, sudah saya buka Bu. Ibu bisa langsung dari Ibu. Ya. Ya, sebentar silakan. Pak. Ya. Nah, ini sebentar. Ya udah saya bacakan aja Pak. Ini. Oh, iya boleh. Ya. Kalau berbicara pendidikan, pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tapi juga transformasi nilai-nilai kehidupan, terutama karakter. Karena apa? Kalau berbicara pendidikan secara akademik, insya Allah melalui PJJ mungkin lebih mudah. Akan tetapi dengan transformasi nilai-nilai keteladanan tidak mudah begitu saja melalui PJJ. Kendala kami itu yang terpenting. Karena tadi berbicara akademik, semua wali murid, semua siswa itu mengumpulkannya, meskipun waktunya yang lebih banyak. Misalkan biasanya 1 hari 2 hari, ini bisa seminggu, bahkan ada yang 2 minggu. Kami kondisional gitu. Tapi kalau bicara tadi akhlakul karimah, pendidikan karakternya itu susah. Karena kita bertemunya secara maya, secara online. Kalau bertemu gini kan kita bisa langsung mengusap pundaknya, memegang tangannya apabila satu jenis dengan kita, menatap matanya, memberikan nasihat-nasihat komunikasi yang lembut sehingga mudah gitu kan. Tapi kalau online gini, kita misalkan, nak sudah mandi, sudah sholat gitu kan. Nah itu komunikasi jalan, tapi mungkin dia iya miss gitu. Atau misalkan kita dan orang tuanya, tolong dong Bu gini-gini, ya miss, tapi pada akhirnya miss sama saya kok lama, kalau sama miss cepat seperti itu. Jadi kami kalau anak seperti itu kita datang ke rumahnya dengan persetujuan orang tua dan dengan izin pihak-pihak tertentu dengan tentunya menggunakan protokol 19 gitu. Itu mungkin ya dari SD. Tapi dari sisi lain, dengan adanya pandemi ini, dari sisi orang tua pembayarannya cukup jadi lama. Biasanya kita tertib aturannya tanggal 10. Itu bisa lama dengan alasan karena mungkin pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring itu peran sekolah mungkin tidak begitu terlihat gitu. Padahal di sisi lain guru tanggung jawabnya, pelayanannya lebih banyak gitu. Tapi alhamdulillah dengan beberapa komunikasi kami dengan beberapa wali murid, dengan terutama ada perwakilan kelas, insya Allah semua itu bisa teratasi. Gitu mungkin gambaran dari SD. Ya. Oke, terima kasih Ibu Dian sama Bu Rusnani. Saya sudah lihat poinnya ya. Masalah utama ini buat para guru adalah waktu yang tidak menentu. Nah, pertanyaan saya, sudah sekian lama ini
ada tidak Bu Rosnani sama Bu Dian itu menemukan formula yang sekiranya waktu itu tidak menjadi terlalu molor begitu loh, sehingga para guru bisa agak lebih santai, kemudian concern kepada pembelajaran berikutnya ataupun concern kepada evaluasi. Ada tidak? Sudah ditemukan belum formula untuk mengatasi waktu yang tidak menentu ini gitu, Bu Rosnani? Baik Bapak. Kalau di awal itu sangat manusiawi atau kita memaklumi kalau masih beradaptasi. Tapi kita setelah dievaluasi kan banyak keluhan, lalu sehingga akhirnya tidak efektif karena tumpang tindih. Ya. Terdengar suara saya Pak? Jelas. Lanjut Bu, lanjut. Karena tumpang tindih dari semua kegiatan, akhirnya pasti dong kita mengevaluasi, lalu cara yang paling efektif agar pembelajaran ini dapat tersampaikan ke orang tua bisa menerima dan bisa mengikuti apa yang diberikan kebijakan oleh sekolah tanpa membebani orang tua. Modalnya cuma satu Pak, yaitu sosialisasi yang jelas via WA atau rapat komite. Oke. Jadi begini, guru tetap sebetulnya memang dia punya hak jam mengajar 8 jam. Ini kebijakan dari manajemen, ini harusnya memang seperti itu, jadi tetap 8 jam. Nah, guru itu disosialisasikan dulu. Efektif 8 jam, berarti jam 7, kalau di tempat kami, jam 7 sampai setengah 3. Berarti kalau jam 7 sampai setengah 3, ibu guru harus total untuk sekolah, jiwanya. Jiwanya. Tetapi nanti setelah pulang itu nanti ada komitmen dengan orang tua, setoran voice note atau setoran video baca Iqra atau murojaah atau LKLK bisa dikasih pembatas, setorannya batasnya sampai jam 5 atau sampai jam 7. Nanti kalau lewat dari jam 7, apabila ibu guru tidak merespon, orang tua tidak boleh kecewa. Dalam manajemen yang baik seperti itu, asal ada komitmen dan ada sosialisasi yang jelas. Jadi PJJ, video call, Google Meet, Zoom itu bisa dilakukan sesuai jam kerja efektif. Kalau di TK umpamanya jam 8 sampai jam 11 ya. Ini untuk tektok ke anak. Lalu jam 11 sampai setengah 3 adalah bentuk pelaporan sama persiapan untuk materi besok. Nah, setelahnya sosialisasikan ke orang tua jam berapa bisa penyotoran yang seperti tadi, LK, video, voice note. Tetapi seandainya lewat dari jam 5 sore atau jam 7 sore, orang tua nyetornya baru bisanya waktu setelah itu, tidak apa-apa, ibu guru menerima. Itu dikembali ke kebijakan ibu guru. Ibu guru boleh merespon, boleh tidak. Dan orang tua tidak boleh marah karena sudah ada komitmen bahwa batasnya jam 5. Habis itu juga kita memberikan kesempatan kepada ibu guru untuk mengurus rumah tangganya. Nah, kalau komitmennya baik, sosialisasinya baik, dari pihak sekolah ke orang tua, itu semuanya enak. Orang tua terlayani, guru juga tidak terbebani dengan jam waktu yang tidak jelas. Orang tua juga harus bijak. Oh, berarti kalau aku menyetornya tengah malam, ibu guru tidak merespon, ibu guru tidak bersalah. Karena haknya ibu guru beristirahat. Nah, ibu guru juga harus total. Ketika jam 5 masih batasan penyetoran, harus segera respon kalau bisa. Umpamanya jam 5 atau jam 7 memang batas penyetoran, berarti harus direspon balik orang tua. Dan sosialisasi, komitmen kepada orang tua dengan bahasa yang baik, penjelasan yang detail, dalam manajemen itu harus. Sehingga akhirnya semuanya terselesaikan dengan baik. Orang tua haknya dapat, istilahnya terlayani, guru juga haknya sebagai ibu rumah tangga di rumah juga dapat. Begitu menurut saya Pak Imam. Baik, sejauh ini Bu di tempat Ibu itu apa yang Ibu sampaikan itu sudah ini Bu ya, sudah berjalan dan cukup efektif Bu. Efektif, tetapi diberikan juga kepercayaan kepada guru. Jadi kalau memang gurunya suka melayani orang tua sampai setengah 1, kenapa tidak? Tapi tidak boleh ngedumel. Nah, kalau saya pribadi ya, saya tidak menyentil guru yang lain. Kalau saya pribadi, karena saya berkomitmen akan memberikan pelayanan,
walaupun setengah 12 malam, saya langsung respon balik. Asal saya tidak tidur, setiap orang tua kirim WA atau saya respon balik. Tapi saya tidak menyangka pada guru lain ya, karena kalau saya memang sudah berkomitmen, kalau untuk orang tua murid saya akan layani total. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosnani. Ini kuncinya di sosialisasi ya dan komitmen. Sosialisasi dan komitmen yang jelas. Sosialisasi ya, betul. Dan itu sepertinya sosialisasi memang tidak boleh lelah ya. Karena kan kadang kita ngasih pengumuman sekali dua kali, kadang-kadang nggak direspon, kita udah down. Begitu kan? Ini saya mau bercerita Pak, karena kita bentuk pembelajarannya online, berarti kan panduannya selalu broadcast lewat WA ya. Betul. Itu saya 2 kali, sore sebelum besok, sama besok paginya diingatkan lagi. Betul. Karena orang tua walaupun 3 kali membuat broadcast, ada aja yang terlewat. Betul. Dan ibu guru harus ikhlas memberikan pelayanan, tidak boleh lelah. Betul. Ini kesabaran kita sebagai pendidik. Ya, betul. Ya, memang kecenderungan manusia itu kan memang kan mengabaikan kan. Dia hanya mementingkan apa yang menurut dia penting, kan begitu. Nah, selama ini kalau kita para guru tidak membuat ini menjadi penting, itu tidak menjadi penting buat para orang tua. Nah, kira-kira begitu. Analoginya begitu. Jadi para guru, kepala sekolah harus betul-betul berjibaku membuat sosialisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat wali murid gitu, sehingga mereka mementingkan kan begitu. Kalau tidak, ya tadi mungkin seperti yang disampaikan di awal, ya para orang tua hanya menjadi guru minded, semuanya diserahkan kepada para guru, sementara kondisi hari ini keterlibatan orang tua harus juga besar gitu ya. Baik, terima kasih Bu Rosnani. Kalau dari Bu Dian bagaimana Bu Dian? Pada prinsipnya, apapun permasalahan yang ada itu dikomunikasikan. Gitu. Jadi kami sering melakukan evaluasi dengan guru kaitannya dengan PJJ ini. Nanti kita tulis masalahnya apa, terus solusinya seperti apa sesuai dengan perasaan yang ada. Kalau berkaitan tadi dengan pemahaman kepada orang tua kaitannya dengan pembelajaran, nah nanti kami biasa karena emang online gitu, kami memberikan pemberitahuan ke orang tua dengan online juga, atau melakukan rapat dengan Korlas sebagai perwakilan dari para orang tua gitu. Jadi kami punya grup WA orang tua gitu, grup khusus Korlas gitu kan. Jadi bisa membantu menginformasikan kaitannya dengan sekolah melalui grup tersebut. Nah, untuk guru-guru sendiri sama seperti halnya komunikasi gitu. Cuman kami mungkin karena SD lebih banyak materinya ya untuk pembelajaran ini, sehingga jam pelayanan tanggung jawabnya lebih banyak gitu. Seperti tadi ketika pagi dia mengadakan pelajaran secara online, siangnya itu dia membuat materi, atau mungkin karena kami dibuat shift ya, ada yang paginya pembuatan materi atau sorenya siangnya pembuatan pembelajaran, dan itu bisa aja sambil melakukan pembelajaran menerima laporan. Karena kondisi orang tua itu istilahnya untuk yang ibu rumah tangga, Muhammad nih gimana layarnya? Nah, untuk ibu-ibu rumah tangga, jadi ada dua pembagian jadwal. Untuk mungkin yang ibu-ibu yang masih berumah tangga, yang ibu rumah tangga, orang tuanya mungkin tergantung kesempatan, setiap kelas bisa berbeda. Wali kelas dengan orang tua tersebut gitu. Tapi kalau untuk ibu yang bekerja untuk memberikan laporannya itu bisa di hari Sabtu dan Minggu. Jadi betul kembali kepada komunikasi yang baik antara wali kelas tersebut dengan orang tua. Kesepakatan untuk mengumpulkan tugas atau apapun itu dengan komunikasi. Gitu. Oke, baik. Intinya di komunikasi ya Bu. Betul. Ya. Kalau dari pengalaman Ibu di NF dengan metode komunikasi itu efektivitasnya sampai berapa persen Bu ya? Dari totally kesertaan dari wali murid Bu. Nah, mungkin di sini ada beberapa istilahnya pemikiran orang tua yang berbeda-beda. Ya, gitu. Misalkan kita memberikan komunikasi tentang pembelajaran online ini,
atau misalkan ada sebuah kasus misalkan atau sebuah materi gitu. Kalau yang rajin itu bisa aja dia langsung ketika dikasih sebuah informasi dari sekolah, dia langsung memahaminya. Dia akan langsung mengikuti yang kita arahkan. Tapi ada beberapa orang tua yang emang dalam tanda kutip pemahamannya mungkin masih istilahnya karena keterbatasan waktu dia itu mengkondisikan pekerjaannya dia di rumah atau anaknya, sehingga dia meskipun kita kasih ketegasan bahwa ibu sudah jam sekian mungkin untuk laporan, dia nanti akan melakukan hal yang berbeda dari kesepakatan itu. Jadi kalau bicara kesepakatan itu berapa efektifnya, insya Allah sebenarnya sekitar 80% efektif untuk komunikasi itu. Oke. Ya, Ibu Arza Khel mungkin sudah di mute ya. Baik, sambil kita lanjutkan diskusi kita, para peserta, Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan dulu via chat dulu ya, nanti akan saya bacakan. Baik, Bu Rostani sama Bu Dian, pertanyaan berikutnya ada tentang metode, Bu. Ya, metode. Saya tidak tahu kurikulum apa yang dipakai. Setahu saya kan Kurtilas ya. Kurtilas itu kan setahu saya itu keterlibatan dari siswa itu sangat besar dan termasuk mengajak orang tua gitu kan. Filosofinya kan seperti itu kalau saya tidak salah ya. Kemudian peran dan fungsi guru kan lebih banyak sebagai fasilitator ya. Sehingga penugasan itu jadi lebih banyak dibandingkan kurikulum sebelumnya ya, yang KTSP ya kalau tidak salah ya. Gitu. Nah di masa pandemi ini bagaimana Bu? Bagaimana kurikulum itu dituangkan menjadi sebuah metodologi yang kita tahu bersama dengan konsep online ini? Gitu. Silakan Bu Rosnani. Ya, kalau kebijakan dari Menteri Bapak Nadiem ya yang saya ketahui dalam kondisi seperti ini memang kita tidak boleh memaksakan keadaan dalam arti disesuaikan dengan kondisi. Jadi targetnya yang harusnya umpamanya 100%, jadi kita banyak toleransi memang karena kondisinya seperti ini. Nah, yang serunya kami yang di TK ini, Pak. Iya. Di TK itu kan namanya anak-anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Perjuangan kami di 3 bulan. Saya punya kacamata tentang anak usia dini. Saya komitmen di diri saya bahwa anak usia dini saya untuk akademik, kognitif, saya untuk kesekian. Kalau saya komitmen bahwa anak-anak itu welcome dulu dengan ibu guru. Karena apa ketemu aja agak sulit, apalagi ini secara virtual. Jadi kalau misi saya terhadap anak-anak usia dini adalah bagaimana anak-anak tuh senang dengan Zoom, dengan Google Meet dan pembelajaran yang life skill. Itu sehingga istilah bagaimana Zoom-nya itu tidak orientasinya langsung tembak materi pembelajaran. Jadi agak lama basa-basi untuk anak PAUD beda dengan di SD mungkin. Jadi 1 jam jatah kami mengajar di Zoom atau di Google Meet itu tektok berbicara dari hati ke hati itu bisa 20 menit untuk anak usia dini. Karena biar anak-anak tuh welcome. Nah sisanya yang 40 menit baru murojaah dan pembelajaran inti. Karena kalau langsung inti, anak-anak jenuh, besok nggak mau lagi nanti. Dan bentuk pembelajaran juga life skill ya, tidak banyak LK. Itu yang bedanya di kami di TK mungkin dengan di SD karena kami harus menyentuh bisa mengambil hati mereka. Iya. Itu dari kami. Bu Rosnani itu anak-anak TK itu bisa kuat gitu kayak kita duduk begini Bu, bisa. Kan kalau teori psikologinya kan anak-anak tuh bisa duduk diam 2 kali dari usianya kalau tidak salah ya Pak Imam ya. Jadi kalau 4 tahun berarti hanya 8 menit. Ya itu tadi, jadi guru ya memang harus betul-betul menyapa. Istilahnya bahasa Jawanya apa ya? Anak itu duwongke. Ini saya akan ambil contoh, ini saya lagi Zoom sama anak-anak. Jadi betul-betul menghargai anak-anak menyentuh. Halo, selamat pagi Dian. Makasih ya Dian sudah hadir di Zoom-nya Ibu Guru. Ismaila, alhamdulillah Ismaila mau bergabung. Sudah bangun pagi. Jadi semua disentuh secara komunikasi. Disapa satu persatu Ibu? Satu persatu guru yang baik harus seperti itu.
tadi makan apa nak? Jadi Pak belajarnya 10 menit, TikToknya bisa 30 menit demi anak-anak welcome. Makanya agak berbeda. Ini perjuangan kami guru TK. Kadang nyanyi dulu, kadang ngasih appreciate anak-anak. Ini Bu Guru punya bintang dari apa tuh dari stick es krim ini Bu Guru punya bintang loh nih. Siapa yang datangnya pertama kita appreciate, nanti dipanggilnya pertama. Yang masuk Zoom duluan kita apresiasi, kita akan panggil duluan ketika dia perform bercerita atau bernyanyi. Hal-hal seperti itu kita harus luar biasa sebagai guru TK itu kreatif dan benar-benar fokus. Karena anak-anak Pak susah yang seperti Bapak bilang tadi, loh harus 1 jam dia bisa itu duduk manis di depan. Enggak, dan maksud saya ketika mereka buka Zoom atau Google Meet itu mereka sendiri gitu. Apa didampingi kedua orang tua? Sama orang tua. Jadi selalu sama orang tua. Okay. Nah, untuk TKB lama-lama dia bisa sendiri, Pak. Untuk memute atau menyalakan, dia sudah bisa karena kan sebagian orang tuanya ngantor. Ya. Nah, saya kan ngajar di TKB. Yang saya ingin menangis ketika anak-anak mengoperasionalkan laptop dan handphone yang sudah diajarkan sama mamanya. Ini link yang Bu Guru share. Umpamanya contoh, kalau Bu Ros ada warna biru ini tolong dipencet. Nanti kamu bisa masuk di situ. Itu saya ingin menangis melihat kemandirian anak-anak dalam kondisi dia demi ingin masuk Zoom, dia sendiri. Sampai, ketika Zoom-nya itu harus dibagi beberapa ruang. Ketika dia salah masuk ruangan atau admin salah memasukkan ruangan, dia bertanya, Bu Guru, kok ini bukan kelas aku ya Bu Guru? Itu luar biasa. Iya. Pokoknya banyak kejutan-kejutan yang bikin saya semakin cinta dengan anak-anak. Iya. Itu pengalaman itu di recording nggak Bu? Di recording, Bapak. Oh iya, itu harus masuk ke YouTube, pasti ramai itu. Banyak Pak, kalau dari TK kami banyak sekali kejutan-kejutan yang luar biasa dan anak-anak ketika salah Zoom. Yang serunya nih Bu, kita tidak boleh baper ya. Ketika Zoom terus anaknya jumpalitan di atas sofa. Kadang dia sambil makan, sambil glosor, terlihat di layar. Ya. Dan itu semuanya dibuka Bu videonya Bu. Harus dibuka ya. Anak-anak memang harus dibuka. Jadi kita lihat langsung ekspresi anak-anak. Kadang anak-anak jumpalitan, Pak. Ada di atas sofa. Guling-gulingan. Pokoknya kalau bercerita tentang anak-anak PJJ tidak bisa istilahnya 1 hari full jadi workshop ini ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih Bu. Kalau Bu Dian bagaimana Bu Dian? Sepertinya karena Bu Nani mengajar ya. Langsung tahu istilahnya. Kondisi anak-anak seperti itu. Kalau saya kan tidak mengajar untuk di SD. Di manajemen soalnya. Soalnya Ibu di manajemen. Betul. Tapi kami hanya istilahnya berdasarkan informasi dari beberapa guru aja gitu kan. Kalau di awal-awal emang pembelajaran untuk K13 ini emang betul tidak 100% harus terpenuhi karena emang kondisi di dalam pembelajaran dia berkurang gitu kan. Gitu. Jadi untuk anak kelas 1 mungkin kami hanya memberikan, jadi setiap pagi sebelum pembelajaran itu wali kelasnya udah istilahnya kalau jam 30 mulai, jam 7 sudah mulai woro-woro gitu istilahnya. Ayo nak bangun, siap-siap gitu kan, udah sarapan, udah mandi seperti itu. Mengkondisikan dulu sebelum ke pembelajaran, baru nanti ada di share gitu kan. Bentuk belajar seperti apakah linknya atau YouTube-nya atau Vcall atau Google Meet gitu nanti. Tapi kalau untuk Google Meet biasanya ada permohonan dari untuk kelas bawah, permohonan dari orang tua itu di hari-hari tertentu. Karena untuk kelas 1 tuh belum mereka tidak mengizinkan untuk memegang HP gitu. Jadi terang di hari tertentu atau mungkin nanti malamnya gitu setelah orang tua pulang bekerja untuk Google Meet untuk kelas bawah. Tapi kalau untuk atas seperti kelas 5 dan 6 itu udah mandiri. Gitu ya. Nah, di awal-awal pembelajaran kami juga masih belajar seperti apa gitu metode yang tepat untuk anak-anak biar istilahnya dia tertarik dalam pembelajaran itu sendiri. Akhirnya kita membuat YouTube pembelajaran itu dan alhamdulillah tertarik bikin PPT. Tapi kesini akhir-akhirnya anak-anak ada yang sudah bosan juga. Ketika Google Meet di awal-awal senang ketemu dengan temennya, malah ngobrol gitu kita mau mulai pembelajaran. Kesini layarnya kameranya ditutup
Tuh. Ketika kita misalkan, ayo nah dibuka, Miss Dian pingin lihat, oh iya buru-buru dia dibuka dan langsung megang ini. Oh ini berarti itu salah satu itu kelas berapa, Bu? efek Itu kelas negatif berapa? itu pas atas, kelas 6. Kelas atas ya. Ya, tapi itu tidak semua ya, hanya beberapa saja gitu istilahnya baru dibuka. Jadi pembelajaran itu emang kalau ketika PJJ, subhanallah ya, kita harus betul-betul sabar, sabar menghadapi siswa, sabar menghadapi komplainan orang tua, dan kita sabar dengan diri kita sendiri sebagai pendidik, gitu. Insya Allah semua akan ada hikmahnya. Gitu. Baik, sebelum kita buka sesi pertanyaan, sudah ada beberapa yang masuk melalui chat. Mungkin ada dari teman-teman guru yang hadir bisa menambahkan mungkin ya dari apa yang sudah disampaikan Bu Rosnani maupun Bu Dian, pengalamannya mungkin ya, pengalamannya menghadapi langsung. Silakan yang ingin menambahkan pengalaman menghadapi siswa atau menghadapi orang tua gitu. Silakan teman-teman, kan ini banyak nih, kayak teman-teman guru semua nih. Iya, Pak Edo mungkin, Pak Edo bisa kasih komentar sedikit Pak Edo, pengalamannya selama COVID, pengajar selama COVID. Sepertinya Pak Edo sedang ke belakang sepertinya. Atau Aisman, ada Aisman? Aisman? Aisman ada komentar Aisman? Wah, ya, Aisman, silakan Aisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam, Ibu Rosnani, ya. Dan juga Ibu Dian. Alhamdulillah kita bisa bersua di sini. Kebetulan saya juga seorang pendidik, di mana saya mengajar di SD di Bogor, di Kabupaten Bogor, yang memang dibilang kondisinya bagi sekolah kami itu rata-rata orang tuanya itu menengah ke bawah. Ada suatu kendala yang saya alami saat pemerintah memberikan kuota untuk pembelajaran daring. Itu ternyata ada beberapa yang bukan beberapa, mungkin sebagian besar itu mereka tidak memiliki handphone karena handphonenya sendiri itu sudah terjual. Nah, itu suatu pengalaman yang menurut saya miris sekali. Terus juga saya sependapat tadi bahwa seorang pendidik itu tidak mengenal apa yang namanya waktu atau di mana atau kapanpun. Nah itu sampai kemarin tuh kita sendiri melakukan kunjungan ke beberapa rumah ya, untuk mensiasati tersampaikannya pembelajaran bagi siswa-siswa kami. Nah itu jadi pengalaman saya itu seperti itu ya, mungkin bagi ibu berdua dibilang orang tuanya menengah ke atas Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya alami seperti itu Ibu. Nah jadi kadang terus terang saya pun dalam suasana yang dibilang takut ya dengan kondisi pandemik seperti ini. Tetapi ya apa boleh buat ya, suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang pendidik seperti itu. Mungkin itu saja pengalaman yang saya sampaikan untuk hadirin semua juga ibu berdua. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat Pak Isman. Ya. Terima kasih Aisman. Ya nih Bu, wah ini ada yang terlewat ini buat para siswa yang bahkan HP pun enggak punya, gimana? Ya. Bu Rosnani mungkin komentarnya gimana Bu? Baik, saya mau nangis Pak kalau sudah cerita yang kondisi seperti ini. Karena untuk pendidikan saya agak baper ya, sangat baper. Disinilah kesigapan kita sebagai pendidik atau kita terpanggil bagaimana melihat kondisi orang tua yang menengah ke bawah, tapi anak-anak tetap
memerlukan pendidikan dan kita harus memberikan pelayanan pendidikan ke anak-anak. Bagaimana caranya, mungkin Bapak Isman bertanya, kita bisa memanajemen metode atau waktu kita untuk tetap menyentuh anak walaupun tidak maksimal tapi minimal anak dapat haknya. Jadi bisa mengadakan pos-pos, Pak. Istilahnya memang ada istilah pos, umpamanya Bapak Isman megang 30 anak. Nanti di data yang punya handphone berapa orang, yang tidak punya beberapa orang, yang punya handphone bisa mengadakan Zoom atau Google Meet atau video call, yang tidak bisa diundang di pos. Posnya umpamanya di rumah siapa atau di sekolah dengan tetap ada istilahnya protokoler kesehatan, itu seperti itu. Kalau dengan pos, Bapak mengajar dengan pos per hari mungkin 1 jam 2 jam atau sistem ganjil genap, istilahnya yang hari Senin anak yang absen ganjil, jadi tidak terlalu banyak, yang hari Selasa anak yang absen genap di pos di rumah siapa atau di sekolah, itu bisa dilakukan. Tidak bisa juga dengan cara pos, memang harus home visit, Pak. Kalau memang kita terpanggil ini menyentuh anak-anak, melayani anak-anak yang tidak punya handphone, karena mereka tetap harus diberikan pendidikan, itu haknya mereka. Pokoknya saya memberikan semangat, apresiasi, dan kekuatan kepada ibu guru semua yang total memberikan pelayanan kepada anak-anak dalam kondisi apapun, walaupun lelah, banyak nomboknya, ongkos Bapak, kuota Bapak, tapi insya Allah Allah akan menggantinya luar biasa nanti. Semangat ya Pak Isman. Itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Rosmani. Semoga membantu jawabannya ya, Aisman ya. Ya, alhamdulillah. Budian, silakan Budian. Ya, alhamdulillah mungkin ya. Kalau di Nurul Fikri itu tadi mungkin untuk kelas menengah ke atas. Jadi untuk yang yang tidak mau semuanya mempunyai sarana untuk pembelajaran. Cuma itu tadi. Anak-anak mungkin yang di awal-awal dia suka, istilahnya dengan menggunakan pembelajaran menggunakan HP atau laptop, lama-lama bosen. Akhirnya kita cari metode yang lain, biar anak nggak bosen dan biar motorik kasarnya itu bisa tetap dipergunakan. Kita membuat bahan ajar, ya. Jadi guru-guru kami sarankan untuk membuat rangkuman materi, gitu kan, dari buku paket tersebut ditambahkan dengan sumber yang lain. Dengan caranya kita membuat jadwal orang tua datang ke sekolah. Untuk apa? Untuk ambil bahan ajar tersebut. Jadi anak biar nggak bosan lihat HP terus pembelajaran kan gitu. Akhirnya kita buatkan seperti itu. Itu alhamdulillah itu cukup efektif. Jadi sehingga orang tua yang selama ini hanya menerima pelajaran melalui online, ke sekolahnya hanya istilahnya bayarannya tertentu, istilahnya ketika dia mengambil bahan ajar dan orang tua ke sekolah dibuat jadwal sehingga dia oh iya ini anak saya gitu kan masih sekolah di sini gitu kan. Selama kan ketika dia pembayaran melalui transfer aja dia oh iya anak saya sekolah di Nur Fikri tapi nginjek ke sekolahnya kapan-kapan gitu. Tapi dengan ajar seperti itu orang tua jadi datang ke sekolah mengambil bahan ajar, nanti anaknya di rumah tidak melulu menggunakan HP itu. Jadi dia bisa melihat seperti itu. Nah, jadi kita terus berpikir terus bagaimana cara yang tepat untuk mengantisipasi PJJ ini gitu dengan bosen dengan video-video pembelajaran ya dengan bahan ajar. Kalau mungkin boleh saya sampaikan gitu kan dari beberapa dampak negatif dari PJJ ini dari sisi peserta didik salah satunya ini hanya sebagian kecil ya Pak, bukan berarti ini di Nurul Fikri. Dan bukan berarti untuk keseluruhan gitu kan. Ini hanya beberapa sebagian kecil dari bahan obrolan kami misalkan dengan beberapa kepala sekolah atau dengan guru-guru. Dampak negatif dari pandemi ini salah satu untuk siswa. Ya tadi kurang disiplin gitu kan. Baik dalam waktu. Bangun tidurnya siang. Mohon maaf ada yang sholatnya malah tidak. Sholat subuhnya terlewat. Karena dia di malam hari dengan alasan melaporkan tugasnya kepada guru, jadi dia megang HP, ujung-ujungnya dia main apa? Games. Nah, bahkan terdengar akhir-akhir ini ada istilah mabar, main bareng. Itu kan dulu kita ketika pembelajaran tatap muka kan itu gawai sangat dijauhkan dari anak-anak, gitu kan? Tidak boleh lah istilahnya, kalau boleh tidak boleh. Tapi kan sekarang tidak bisa seperti itu. Terus dalam masalah penampilan.
Biasanya kita kan di Nurul Fikri kan ahwat, kerudung rapi, bajunya rapi. Kalau mau Google Meet, kerudungnya aja katanya, kata orang tuanya. Bawahnya mah Miss bukan katanya gitu. Itu salah satu dampak negatifnya. Terus dalam masalah ibadah gitu kan, itu doa-doanya mungkin ada beberapa, ini hanya sebagian kecil yang mungkin emang harus kita istilah cari penyesuaiannya seperti apa gitu kan. Seandainya nanti terjadi akan PJJ ini berlangsung di bulan berikutnya gitu, masalah ibadahnya gitu. Doa-doa hariannya, salatnya. Ada lagi yang lebih lucu, badannya tambah gemuk, rambutnya gondrong. Is nanti kalau masuk katanya di bulan Januari, apa solusinya anak saya biar seragamnya cukup katanya gitu. Maksudnya kan kelas 6, 3 bulan lagi mau selesai. Terus bajunya nggak muat. Bagaimana solusinya? Solusinya katanya langsing, harus langsing itu solusinya. Kalau beli baju mahal. Aku bilang cuman berapa bulan lagi gitu. Tapi kalau mau boleh aja nanti dihibahkan gitu kan. Terus apalagi kecerdasan emosinya kurang. Karena kan tadi di dalam aja ya, nggak bersosialisasi dengan istilahnya dengan masyarakat atau dengan mungkin tidak ada pembelajaran berkelompok gitu kan. Jadi kecerdasan emosinya berkurang. Terus kecenderungan hanya untuk istilahnya secara akademik yang dikejar, nilai akademik gitu. Ini jadi panjang nih. Mungkin kita aja ya, barangkali akan dilanjut. Oke, terima kasih Bu Dian. Banyak sekali ternyata ya dampak-dampak ya yang kalau kita urutkan itu panjang juga ya, baik positifnya maupun negatifnya. Oke, ini kita ada pertanyaan nih, ini dari wali murid nih ya, sepertinya ya. Mohon maaf, nama beliau masih belum diganti nih, Ibu Vivo ya. Vivo 1606. Ini mungkin himbauan ya. Saya perwakilan dari wali murid, seandainya semester 2 kalau bisa, kalau seandainya semester 2 masih PJJ, kalau boleh kasih masukan bagaimana kalau metode belajarnya mungkin bisa benar-benar daring. Full Google Meet sesuai mata pelajaran seperti di sekolah. Karena anak-anak lebih senang Zoom Meet bertemu sapa lewat online bersama teman-teman dan guru. Dan materi lebih mudah masuk walaupun hanya Zoom 1 jam saja. Tapi sehari beberapa kali Zoom sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, ini mungkin penekanan. Bu Vivo, mohon maaf kalau memang ingin menambahkan dengan suara, silakan Bu Vivo, maaf dibuka suaranya. Di unmute. Ya, oke, silakan Ibu. Oh, masih belum keluar Ibu ya suaranya Bu ya? Suaranya nggak masuk Pak Imam. Ya. Ibu belum connect kali ya, Mani ya? Iya. Tidak apa-apa lewat chat saja. Silakan Ibu ya. Mati lagi ya? Tidak, itu langsung pertanyaannya Pak. Halo, assalamualaikum. Oh ya, silakan Ibu ya. Silakan. Saya dengan Ibu Nur Hidayah. Oh, Bu Nur Hidayah, ya. Ya. Kebetulan saya di sini pada posisi orang tua murid. Ya, silakan Ibu. Begini Pak, saya bersyukur sekali bisa masuk pada webinar kali ini, mengingat saya sedang melakukan proses tesis yang bertemakan hal yang sama. Oh, subhanallah. Ya. Jadi kebetulan saya mengangkat tingkat pembelajaran daring di masa pandemik ditinjau dari tingkat keberterimaan wali murid nih Pak. Dalam hal ini sekolah dasar. Jadi boleh diberikan penggambaran nih Pak, karena kebetulan sekolah anak saya kan masih menggunakan metode aplikasi WhatsApp ya Pak ya. Dan terkait karena saya masuk ke ranah teknologi pendidikan, maka kira-kira saya kan sedang meneliti bagaimana keberterimaan wali murid terhadap kondisi yang memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu yang sebelumnya tadi, yang saya baru nyimak tadi, bahwa banyak seharusnya ada improvisasi atau ada satu metode lain yang membuat anak-anak peserta didik itu tidak menjadi boring. Karena
saya juga melihat anak saya yang sudah semakin jenuh ya Bu Pak ya, mengingat hanya berdasarkan WhatsApp saja, Google Meet pun itu tidak terlalu sering. Maka kembali mohon masukan gitu Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam hal ini yang sudah mencoba satu metode bagaimana mengatasi kondisi yang sedang berjalan, yang memang kita butuh satu pencerahan nih Pak, supaya anak-anak kita bisa, paling tidak ini buat input saya juga, bagaimana nanti memberikan feedback kepada pihak sekolah, mungkin kita berbagi pengalaman di sini sih Pak. Yeah. Namun saya juga ingin sekali mengetahui lebih lanjut hal-hal apa saja nanti akan dikemukakan oleh beberapa narasumber. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nurida, kalau boleh tahu judul tesisnya apa ya Bu? Pembelajaran daring di masa pandemik ditinjau dari tingkat keberterimaan wali murid. Oh, tingkat keberterimaan. Jadi reseptivitas kita, saya mengangkat ya, tingkat reseptivitas. Tidak dibatasi oleh satu metode ya Bu? Bebas ya Bu ya? Iya. Okay. Saya mengambil satu lebih dikecil dipersempit gitu ya Pak ya. Karena menggunakan aplikasi WhatsApp berbasis WhatsApp untuk metode pembelajaran dan juga di-combine dengan Google Meet, tapi Google Meet ini frekuensinya tidak terlalu banyak, Pak. Lebih condong kepada WhatsApp-nya. Tapi kan ini memberikan dampak sehingga wali murid itu menjadi jenuh juga karena harus, ini kan satu dampak dari responsibility sharing ya Pak ya, kalau menurut saya. Bagaimana kita menjadi guru juga buat anak-anak kita di rumah. Namun mungkin ada satu input di mana ada metode yang selain WhatsApp tadi, kami bisa menyampaikan kepada pihak sekolah gitu Pak, supaya anak-anak ini tidak ada kejenuhan yang terlalu tingkatnya itu udah memuncak gitu loh Pak. Mungkin ada saran yang bisa diberikan. Terima kasih Ibu ya. Wah, Bu Rosna ini kita dapat berkah nih, dapat calon dokter ini dari kita. Terima kasih Bu Nur ya. Sama Pak. Silakan Bu Rosna tanggapi tanya beliau. Baik. Bu Rosnani silakan. Ya baik. Tadi pertanyaan yang Ibu Vivo juga belum kita jawab ya Pak Imam ya. Oh iya, putus tadi ya Bu. Ibu Vivo dulu boleh. Ya. Jadi Ibu Vivo dulu ya, Bunda tadi yang menekankan ya beliau. Ya menekankan. Ini saya akan kasih masukan. Saya manggilnya jadi Ibu Vivo deh, bahwa manajemen dari sekolah itu bisa diatur ya untuk melakukan kegiatan Zoom per mata pelajaran. Memang harusnya seperti itu, Zoom atau Google Meet per mata pelajaran. Berarti setiap guru mata pelajaran menguasai materi melalui Zoom, share screen-nya, share YouTube-nya, lalu metode pembelajaran kreatifnya lewat Zoom per mata pelajaran. Tetapi manajemen sekolah juga bagusnya memang mengasih jeda waktu, jadi anak tidak terlalu jenuh. Contoh dari jam 8 sampai jam 8.50 itu Zoom pertama matematika, lalu nanti dimulai lagi jam 9.10. Jadi ada jeda 10 sampai 15 menit biar anak-anak tuh maaf pantatnya atau punggungnya tidak pegel. Tidak apa-apa 1 hari 4 jam, asal ada jeda istirahat 20 menit untuk pergantian Zoom. Itu boleh. Jadi per mata pelajaran per Zoom. Kalau sudah Zoom selesai, jangan di feed call lagi. Ini untuk guru-guru, untuk manajemen SD yang saya bisa kasih masukan ya Bunda Dian ya. Kalau sudah Zoom semua, jangan ada feed call lagi. Cukup Zoom semua, walaupun harus 4 kali Zoom. Yang penting ada break 15 sampai 20 menit untuk pergantian Zoom-nya, untuk mereka minum, ke toilet, atau berdiri sejenak. Itu menurut saya tidak ada masalah dengan pembelajaran Zoom yang untuk SD 3-4 jam, tetapi ada break pergantian sesi gitu, seperti itu. Memang metodenya sebetulnya banyak yang bisa karena sekarang banyak sekali pelatihan game lewat PowerPoint, jadi bentuk belajarnya PowerPoint semua tapi games. Jadi ada interaksi antara anak-anak dengan layar. Itu banyak bisa di-download dan trainer-trainer juga banyak untuk sekolah-sekolah yang saya lihat. Mohon maaf, biar saya sekalian menjawab ya Ibu ya. Lalu untuk Ibu Nur Hidayah,
Selamat ya Ibu, lagi menyusun disertasi apa tesis tadi Bu? Oh, mohon maaf, tesis Ibu. Oh tesis S2 berarti ya, di manajemen pendidikan Ibu ya? Teknologi pendidikan. Ya TP ya. Ibu memang berarti Ibu mendatanya memang dari orang tua murid ya Bu ya? Saya mendata juga dari wali kelasnya dan juga wali murid. Jadi ada dua informan yang saya. Ya, dia dua. Berarti memang Ibu mendata dari ambil kuesionernya dari orang tua murid juga, dari guru juga. Memang orang tua murid itu mungkin kalau menurut saya dia di 3 bulan pertama saja Bu, dia jenuh, lama-lama mungkin sudah terbiasa. Mungkin kalau menurut saya nanti banyak presentasinya akan lebih banyak. Orang tua pasti ingin meminta bahwa pandemi ini kalau bisa tidak berkelanjutan dibebankan kepada orang tua, maksudnya PJJ-nya. Jadi sekolah yang memanajemen mengambil alih semua pembelajarannya. Jadi orang tua pendampingannya diminimalisir. Kalau menurut saya dari hasil jawaban kuesioner orang tua seperti itu. Karena begini, orang tua tidak semuanya bisa IT, bisa mendampingi. Dan punya waktu di saat jam sekolah, karena dia berdagang, bekerja, atau berbisnis. Pasti orang tua itu nanti responnya dari umpamanya kuesioner Ibu adalah bagaimana caranya sekolah itu memaksimalkan pelayanan pembelajaran atau PJJ, dan orang tua tetap bisa mendapatkan hasil anaknya walaupun tidak maksimal seperti sekolah normal, minimal anak dapat inti-intinya pembelajaran. Dan orang tua tidak terlalu banyak terlibat karena keterbatasan waktu. Itu sih seperti itu. Kalau menurut saya ya, Bunda ya. Betul. Baik Ibu, mengingat saya juga memang tidak bisa sepenuhnya melakukan pendampingan, dan memang dari hasil saya melakukan interview ke beberapa narasumber, koresponden, memang keberterimaan di sini lebih kepada sepenuhnya orang tua merasa dilimpahkan dari tanggung jawab yang sebetulnya dari sisi kita kewajiban kita melakukan pembayaran sekolah misalnya, melakukan hal-hal yang memang sudah selayaknya kita lakukan sebagai konsumen yang melakukan kewajiban. Namun dalam hal ini banyak orang tua yang merasa terbebani dalam satu poin yang paling utama adalah bagaimana menjadi guru yang sebetulnya terlalu besar bebannya gitu dilimpahkan ke orang tua, karena konsep aplikasi WhatsApp inilah yang betul-betul dirasa belum bisa dimaksimalkan. Walaupun dengan WhatsApp saya pikir mungkin ada bisa dengan berbagai metode yang bisa dikembangkan. Namun kembali berarti ini saya harus memfokuskan lagi solusinya nanti untuk tesis adalah bagaimana memberikan masukan kepada sekolah. Ini adalah manajemen ya Bu ya, bicara manajemen pendidikan. Betul. Baik. Saya akan menambahkan, kebetulan ada Ibu Dian selaku manajemen, tapi mohon maaf kalau seandainya saya terlalu menyentil ya Bunda ya, untuk manajemen sekolah dengan kondisi pandemi seperti ini, orang tua harus menjadi guru nyaris hampir 70% atau 50%. Sebaiknya memang ada kebijakan perampingan biaya. Jadi kan biaya tidak full kegiatan seperti kegiatan outdoor dan lain-lain, memang itu harus dikembalikan atau tidak diterima secara full oleh sekolah. Nah, harusnya memang ada kebijakan seperti, mohon maaf sebelumnya Ibu Dian ya, jadi untuk uang daftar ulang berarti kan harus ada dirampingkan, tidak full seperti normal karena orang tua anak tidak mendapatkan kegiatan outdoor contohnya, ya Bunda. Lalu bagusnya memang manajemen sekolah itu melakukan training online. Bagaimana sih pendekatan pembelajaran PJJ kepada orang tua? Walaupun 1 minggu sekali di hari Sabtu ada Zoom atau Google Meet untuk orang tua. 1 minggu sekali untuk sosialisasi bagaimana sih teknik mengajar atau pendekatan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi bukan anaknya saja, gurunya juga harus di training. Orang tuanya, mohon maaf, dikasih tahu. Karena orang tua tidak punya basic kayak kita ya, punya basic bagaimana cara pendidikan. Jadi sangat malu. Nah, lalu biasanya kalau orang tua sekolah memberikan pendekatan yang luar biasa ke orang tua, nanti orang tua punya empati dengan sendirinya kepada guru dan sekolah, Bunda. Ternyata memang perjuangan seorang guru itu nggak gampang.
Kalau dia tidak disentuh lewat pembelajaran seperti kita kayak guru gitu, nanti tidak punya rasa empati, Bunda. Yang ada malah jadi berbalik ya, merasa Iya, jadi seminggu sekali mengadakan Zoom atau 2 minggu sekali kepada orang tua murid untuk sosialisasi pembelajaran, teknik-teknik mengajar, pendekatan, motivasi ke anak-anak itu perlu, Bunda. Sekali lagi mohon maaf ya Bunda sebagai manajemen SD. Kalau saya berbicara sebagai aktivis pendidikan saja. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah kami melakukan yang Ibu tadi sampaikan. Alhamdulillah. Pembayaran kami dikurangi gitu kan. Nah, SPP betul, kami kurangi. Karena kita menyadari betul. Karena pembelajarannya tidak seperti hanya tatap muka. Pembayaran kurangi sama Ibu Yayasan, alhamdulillah ya, kebetulan kebijakan tentang keuangan Yayasan yang memegang. SPP dikurangi, kegiatan per semester dikurangi, bahkan kalau seandainya kelas 6 misalkan nanti ada kegiatan camping, tidak ya dikembalikan uangnya. Seperti itu alhamdulillah untuk masa pembayaran. Bahkan untuk pembayaran per bulan aja kita istilahnya tidak saklek, harus tanggal 10 udah selesai. Bisa dikomunikasikan. Seandainya belum bisa bayaran, nggak ada masalah. Yang penting ada komunikasi dari orang tua kepada pihak kami, pihak sekolah, seperti itu. Nah, kondisi ekonomi negara kita lagi sulit, banyak yang kena PHK ya. Iya, bahkan untuk misalkan untuk penilaian akhir tahun, untuk ikutan PTS, itu biasanya kalau dulu, misalnya ada tanggal 10 belum bayaran, misalkan tidak diikut sertakan, tapi dia di kelas yang berbeda. Tapi alhamdulillah seandainya ada komunikasi dari orang tua kepada sekolah dan ada sebuah perjanjian lah istilahnya, insya Allah kita ikut serta. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya, betul-betul. Kami apresiasi ya untuk SDIP Nurul Fikri ya. Iya. Ibu itu Budia. Mungkin tadi saya yang akan catat dari Bunda Rustani ya, kaitannya dengan Zoom dengan orang tua. Ya, jadi selama ini kalau dengan guru alhamdulillah kita misalnya kalau per semester itu kan kita suka ada raker. Jadi kita mengadakan pelatihan untuk guru bagaimana caranya menghadapi pelajaran ini biar murid senang gitu. Metode apa aja yang harus dilakukan oleh guru untuk pembelajaran dan masa pandemi ini gitu. Terutama untuk IT-nya gitu. Jadi ada kuisnya, ada kuis ranking 1 senang anak-anak buat seling-selingan, Quizy gitu kan. Alhamdulillah. Nah, tinggal nanti tadi catatan saya dari Bunda Do yang saya akan ingat. Zoom dengan orang tua yang belum kami terlaksana. Selama ini kami selalu kalau pingin rapat itu ketemu langsung gitu. Jadi yang penting menggunakan protokol 19, protokol COVID-19 gitu kan. Karena kalau dalam Zoom itu seperti ini, waktu terbatas. Terus kemampuan orang tua untuk IT tidak semuanya menguasai karena tadi untuk orang tua yang bekerja, waktunya yang bekerja gitu kan terbatas seperti itu. Jadi yang melalui Kolas atau melalui WA kita informasinya kepada orang tua. Itu terima kasih Bunda atas masukan tadi. Terima kasih Bu Zoom dengan wali murid ya. Cuma mungkin tidak bisa Budian. sering kayaknya karena orang tua banyak yang bekerja, yang terbatas. Terima kasih atas masukannya ini Bu, bermanfaat sekali buat saya. Baik. Cukup ya buat sama-sama Ibu Nur Hidayat, terima kasih. Saya lanjut ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Isti Handayani. Nah, ini pertanyaan cukup menantang nih Bu Rosnani sama Bu Dian. Apa saran baiknya buat anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran online dan daring dengan kondisi sudah ABK dengan kondisi orang tua yang bekerja? Silakan Bu Rosnani. Dari Bu. Ya. Boleh Ibu Dian saja. Ibu Dian mungkin lebih memahami. Silakan Bu Dian. Kebetulan kami menerima siswa ABK gitu ya. Dari awal pembelajaran kami menerima dan ketika tatap muka kami khusus ada pendamping untuk siswa ABK tersebut. Dan ketika online seperti ini alhamdulillah tidak ada istilahnya orang tua yang selama ini ketika tatap muka anaknya ada pendamping, orang tua itu tidak memberikan keluhannya bahwa kemudian nih gimana saya selama ini kan menggunakan pendamping ke online tidak, jadi orang tuanya langsung terjun. Tapi ada juga siswa yang orang tuanya karena bekerja, jadi saya memberikan rujukan kepada orang tua tersebut untuk didampingi oleh pendamping, tapi dengan cara tadi menggunakan protokol 19, pencegahan 19, dalam keadaan sehat
Terus mungkin untuk itunya salary-nya berbeda karena khusus dia full dengan dia selama ini. Itu solusinya. Jadi kami menyarankan kepada orang tua untuk mencarikan pendamping sebagai anaknya belajar di rumah. Seperti itu. Istilahnya shadow teacher ya Bu Dian ya? Betul, betul. Ya. Berarti shadow teacher-nya datang ke rumah ya, Mak? Betul, datang ke rumah. Atas pengetahuan kami dan atas persetujuan orang tua tersebut. Gitu. Oke, komunikasinya bagaimana Bu? Shadow teacher ini ke pihak sekolah bagaimana nih komunikasinya? Laporannya setiap bulan. Kami juga suka meminta laporannya seperti apa perkembangannya. Jadi kebetulan kalau yang yang 2 orang tersebut itu orang tuanya tidak bekerja. Dia tidak meminta kami untuk mencarikan shadow teacher-nya. Tapi yang satu ada itu orang tuanya bekerja. Sehingga meminta kami untuk mencarikannya dan bertemu. Alhamdulillah kita meminta laporannya dari shadow teacher tersebut kepada kami. Dan orang tuanya juga alhamdulillah komunikatif. Oke. Itu jam kerjanya seperti guru biasa Bu ya? Tadi 8 jam setiap hari. Ketika dia pembelajaran dia didampingi gitu ya. Kalau jam pembelajarannya kelas 1 misalkan pelajaran jam 7 sampai jam 11 dia dampingi, dia hadir jam di situ mendampingi anak tersebut dalam pembelajaran. Oke. Terima kasih. Bu Rosmani ada tambahan tentang ABK? Karena saya memang tidak pak di bimbingan konseling atau psikologi, saya agak takut berbicara. Tetapi yang saya tahu, kalau seandainya tidak ada shadow teacher, karena shadow teacher itu biayanya agak mahal. Memang guru harus mau home visit. Mungkin kan ABK tidak semua dalam satu kelas ya. Yang ABK saja yang dilakukan home visit dengan protokoler kesehatan. Itu saja masukan dari saya Pak Imam. Karena setahu saya shadow teacher itu agak mahal, lebih mahal dari biaya ibu guru. Betul. Ya, betul. Saya juga beberapa tahun lalu tuh masih menyediakan shadow teacher kerjasama dengan beberapa teman psikolog ya. Yaitu biayanya memang cukup besar ya karena beban yang diterima oleh shadow teacher tersebut. Baik, ini Ibu Alfat sepertinya masih ingin bertanya, Bu Alfat dari perwakilan orang tua. Pak Imam masih ada beberapa pertanyaan ini Pak Imam ya belum terjawab di chat. Oke, ini ada Bu Isti, silakan Bu Isti. Bu Isti, kami persilakan untuk langsung bicara kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan. Bu Isti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Imam. Ya, mohon maaf yang terkait pertanyaan saya tadi untuk masalah ABK. Kebetulan putra saya SD kelas 3. Dan termasuk salah satu murid anak berkebutuhan khusus ya Bu. Cuma di sekolahnya untuk anak saya sendiri sebenarnya tidak disarankan untuk menggunakan shadow teacher. Jadi selama ini sebelum pandemi di kelas pun sebenarnya dia belajar sama gurunya seperti biasa. Cuma gurunya ini betul-betul mendekati sekali gitu loh ke anak saya gitu, benar-benar yang kalau misalkan dia udah males nih, udah nggak mau nulis gitu, terus dirayu-rayu, terus kemudian dia langsung mau nulis lagi, semangat lagi seperti itu gitu. Cuma kalau selama daring ini, selama pembelajaran online, dan kebetulan juga saya bekerja juga gitu kan, jadi dari sekolah pun nggak ada saran sih menggunakan guru shadow gitu, dan selama ini saya ngerasa benar banget yang tadi disampaikan untuk tesisnya ya gitu. Saya salah satu orang tua wali-wali murid yang cukup merasa keberatan gitu dengan sistem daring gitu kan, karena saya di sekolah pun iuran tetap berbayar full dengan dengan aturan dari sekolah seperti biasa gitu. Tapi yang saya rasakan pelajaran yang diberikan selama daring ini nggak murni nilai dari anak-anak langsung gitu loh, maksudnya dari anak saya sendiri gitu. Malah kadang-kadang saya membiarkan dia untuk mengerjakan tugasnya sendiri gitu. Nggak yang harus saya nggak mau sampai saya
benar-benar apa ya, ada beberapa orang mungkin ya gitu, ada beberapa orang tua yang benar-benar dia sendiri gitu yang ngisi, dia sendiri yang ngerjain, kemudian dikasih tugasnya ke ibu gurunya, nilainya 100, nilainya sekian gitu. Cuma kalau saya pribadi seperti itu gitu. Cuma ya gimana ya Bu? Ya seperti apa ya? Ya jujur sih agak berat jadinya. Kayak gitu Bu gitu loh. Jadi saya kalau misalkan memang dapat saran yang baik gitu, mungkin saya akan sampaikan ke pihak sekolah bagaimana supaya anak saya bisa mengikuti dengan baik juga gitu loh untuk pembelajaran selama masa pandemi. Oke. Silakan Bu Rosani ditanggapi Bu Rosani. Bu Dia, mungkin tidak apa-apa Bu Dia dulu. Ya. Kalau itu tadi udah saya sampaikan, kalau berkaitan dengan tadi anak ABK, mungkin saran saya di awal dengan orang tua itu sudah ada perjanjian ketika kami menerima siswa ABK, gitu kan. Perjanjian tadi, ibu harus mengikuti apa istilahnya tata tertib kami bahwa harus menggunakan shadow teacher pertama itu. Nah, ketika pandemi ini juga, kalau seandainya tadi orang tuanya ibu rumah tangga, beliaulah gitu yang mendampingi pembelajaran tersebut. Tapi kalau bekerja, saran saya harus tadi, kalaupun misalkan tidak shadow teacher yang sesungguhnya dari mungkin lembaga-lembaga karena emang pembiayaannya cukup besar, kami biasanya suka mencarikan guru-guru yang lulusan PGSD yang misalkan sedang membuat skripsi, misalkan seperti itu. Hanya untuk bantu dampingi lah. Tapi minimal kan secara psikologi mereka memahami lah, ada pembelajarannya sedikit seperti itu, daripada dia tidak ada yang mendampingi sama sekali gitu. Jadi mungkin untuk gajinya pun tidak sebesar yang betul-betul tadi shadow teacher yang emang dari sebuah lembaga gitu. Tapi minimal dia ada yang mendampingi gitu untuk pembelajarannya berkaitan karena orang tuanya bekerja seperti itu. Kalau mungkin saran saya ya, tetap harus ada mendampingi gitu. Meskipun tidak dari lembaga yang resmi, tapi dia insya Allah dari lulusan PGSD memahamilah secara sedikitnya tentang psikologi anak tersebut. Gitu. Oh, berarti saya mengajukan ke pihak sekolah untuk guru shadow gitu ya Bu? Ya betul, meskipun tidak yang misalkan dari lembaga yang resmi yang emang harganya cukup lumayan Bu ya, gitu sekitar 2,5 juta, mungkin maaf kalau bicara salary ya, maaf ya. Tapi kalau mungkin yang lulusan PGSD kita kasih pemahaman, di mana itu misalkan anak tersebut kan ABK itu banyak sekali jenisnya ya, gitu, banyak sekali jenisnya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan langsung, mungkin kalau kami yang mencarikan dari pihak sekolah, gitu, kami yang mencarikan. Dari beberapa lulusan PGSD kami carikan, kan suka ada lamaran-lamaran PGSD kami carikan, terus nanti dipertemukan dengan orang tersebut dan dipertemukan dengan anaknya, sehingga dia bisa mempelajari gitu kan, oh seperti ini nih kendalanya. Nanti kan orang tua mempunyai ini riwayat ya, atau mungkin selama ini kan suka istilahnya terapi ya, ada punya riwayatnya seperti itu, nanti sampaikan kepada guru pendamping tersebut, kami memangnya guru pendamping, sehingga terjadilah komunikasi, meskipun tidak maksimal seperti yang dikatakan 100%, tapi minimal ada yang mendampingi seperti itu, sehingga pembelajaran tersebut anak bisa menerimanya meskipun cuma berapa persen. Begitu Ibu, boleh mungkin Ibu sampaikan kepada pihak sekolah untuk kalau sebenarnya itu dengan wali kelas dulu Ibu komunikasi, baru nanti mungkin ke pihak manajemennya. Baik, saya tambahkan ya Pak Imam ya. Silakan Ibu. Jadi Bunda begini, yang saya tahu kalau sekolah itu sekolah khusus, memang C7C itu sudah otomatis paketnya sekolah yang urus. Tapi kalau sekolah umum tapi inklusi, menerima anak-anak berkebutuhan khusus, memang ini ada komitmen dan kerjasama dengan orang tua. Tapi kalau sekolah memang sekolah khusus itu sudah manajemennya dari sekolah untuk shadow teacher, pendampingan atau metode-metode untuk anak-anak. Yang jadi masalah kalau kita sekolahnya bukan sekolah khusus, sekolah umum tapi inklusi yang menerima anak-anak ABK, memang ini orang tua harus menyediakan atau sekolah yang menyediakan
tapi nanti budgetnya memang ditanggung orang tua. Bagus sih kebijakan dari Ibu Dian tadi mencari orang-orang yang lagi sedang praktek tapi punya bekal ilmu pendidikan, kemampuan pendidikan sehingga budgetnya tidak mahal. Jadi memang kebijakan sekolah kalau bukan sekolah khusus seperti itu ya Bunda. Sekali lagi mohon maaf. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya. Bu Isti, saya hanya menambahkan karena saya seorang psikolog. Ya Pak. Biasanya begini Bu, seorang anak didiagnosa ABK, anak berkebutuhan khusus itu ada dasarnya Bu. Itulah. Bisa dengan asesmen psikologi, bisa dengan observasi gitulah. Sehingga kalau dia sudah terdiagnosa ABK dengan segala macam variannya kan banyak Bu jenisnya Bu. Iya. Iya. Autis ya, ada yang lupa itu. Nah, itu setelah didiagnosa dia membawa resiko untuk ditreatment kan begitu. Nah, di treatment ini kan kepada ahlinya, biasanya ke para terapis ya. Para terapis ini atau kemudian disebut shadow teacher kan mereka sudah dapat pendidikannya, sudah dapat tekniknya gitulah. Sehingga dengan itu menjadi dasar yang kuat untuk kemudian si anak yang mendapatkan ABK ini mendapatkan treatment perlakuan sesuai dengan keilmuan yang dalam hal ini dipegang atau dikuasai oleh ahli terapisnya atau shadow teacher gitulah. Biasanya dengan dasar ini pula menjadi rekomendasi masuk ke sekolah-sekolah yang tadi disampaikan oleh Bu Rosnani. Biasanya sekolah yang sudah menerapkan metode inklusi. Jadi pemahamannya sudah clear itu Bu. Nah kalau tadi cerita Ibu ada sampai istilahnya tidak direkomendasikan untuk ada shadow teacher, nah itu buat saya jadi pertanyaan gitu ya, kenapa bisa begitu? Jadi awalnya itu memang anak saya pernah saya tanyakan gitu, apakah perlu Bu gitu saya menggunakan shadow teacher gitu, terus dari guru khususnya bilang sementara ini belum perlu gitu karena kesulitan anak saya adalah untuk bersosialisasi dan fokus Pak. Jadi dia terbiasa belum terbiasa bergaul, terus kemudian juga kalau bicara sama guru atau sama temen di luar dari dunianya dia nggak akan nyambung. Itu sih gitu. Cuma kalau misalkan dia udah dapat fokusnya, dia senang sama gurunya, dia senang sama pelajarannya gitu, dia bisa ngikutin Pak gitu. Dan perkembangannya kayak kemarin juga saya tanya sama gurunya juga gitu, kayak berhitungnya juga lumayan bagus gitu, terus dan ngikutin bahasa Inggrisnya juga bagus. Jadi dia cuma bisa ikut sama guru yang dia rasa nyaman, terus kemudian pelajaran yang dia suka kayak gitu. Jadi makanya gurunya dari awal tidak menyarankan untuk menggunakan ABK gitu, karena secara sebenarnya bisa diarahkan untuk berkembang gitu loh Pak, maksudnya tanpa ABK, tanpa shadow teacher pun gitu. Begitu awalnya sih Pak. Jadi SDG ini kebetulan SD umum. Belum bawa anak Ibu ke psikolog ya Bu atau ke Sudah. Jadi waktu usia anak saya itu 5 tahun ya gitu, setelah lulus dari TK gitu saya sudah bawa ke psikolog ya Pak gitu. Kebetulan saya dikasih rekomendasi di Cipto gitu, akhirnya saya datanglah ke Cipto gitu, dan di sana ya menjalani tes apa segala macam ya, saya lihat secara nilai IQ ya Pak, IQ ya gitu, itu memang di bawah standar dari rata-rata anak-anak pada umumnya gitu. Diagnosanya apa Bu dari psikolognya Bu? Diagnosanya kebetulan saya simpen Pak gitu, ya agak bongkarnya agak ini. Oke, ya. Cuma ya dinyatakan bahwa anak saya itu termasuk inklusi sih Pak gitu, makanya saya jadi sempat menjelajah waktu itu, saya sempat masukin sekolah SD umum biasa dan ternyata dia nggak bisa masuk ke kelas gitu karena kalau misalkan tersindir atau kesenggol atau diejek temennya gitu, itu dia bisa ngamuk, bisa benar-benar ngambek, terus ngamuk, nggak mau belajar, nggak mau sekolah kayak gitu. Gitu sih. Ya kalau memang sudah ada sempat dibawa ke psikolog dan sudah ada indikasi tertentu ya berarti memang sudah
artinya memang sudah ada arah gitu ya ke kebutuhan untuk diperlakukan anak berkebutuhan khusus. Saya kira itu sudah tepat ya, meskipun tingkat validitasnya tentu ada dinamikanya sendiri ya, Ibu Isti ya. Begitu. Iya, Pak. Baik, oke. Semoga bisa menjawab ya Bu Isti ya dari Iya, siap Pak, siap. Bu Rosmah. Iya. Oke, kita satu pertanyaan lagi nih sebelum kita akhiri. Oh, ini dari Pak Ahmad nih. Wah, ini guru senior juga nih Pak Ahmad ya. Bagaimana cara mengoptimalisasi kejujuran siswa dalam pembelajaran daring, terutama dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Wah, ini kayaknya Budian nih pertanyaan. Ya, oke. Terima kasih. Kami membuat suatu pernyataan ya. Jadi ketika ulangan misalkan atau penilaian tengah semester menggunakan Google Form, nanti ada suatu pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua dan siswa tersendiri. Tapi ternyata gitu kan, sebagian kecil tetap ada laporan dari guru, kan kami mengadakan evaluasi gimana dengan menggunakan Google Form dan ada suatu pernyataan seperti apa. Kemudian kok masih ada ya, maksudnya gini, dalam tanda kutip biasanya kalau kita ketemu nilainya itu di bawah 50 misalkan. Ini ketika PJJ nilainya 100. Jadi kami bingung ini. Dulu mah bingung bagaimana cara menaikkan nilai, sekarang bingung bagaimana cara menurunkan nilai. Bukan berarti sesungguhnya seperti itu ya, maksud saya. Nah, setidaknya teman-teman kan hafal karakter anak selama ini, khusus untuk yang kelas atas ya, sekian tahun udah kita kenal. Nilainya 100, bagaimana kemudian? Oh, padahal udah bikin suatu pernyataan perjanjian. Makanya kembali kita robah coba dengan menggunakan ketika penilaian akhir semester, bukti fisik kita print out soalnya. Ada suatu pernyataan juga bermaterai. Nanti ketika ulangan, pelaksanaan ulangan menggunakan Google Meet. Jadi ketika jadi setiap soal kita amplopin, kita lem, lakban, kasih stempel, ya gitu per hari. Jadi ada tata tertibnya yang kita detilkan, tulis di situ. Jadi ketika pelaksanaan buku paket semualah apapun itu ada di meja bersama soal. Menggunakan Google Meet. Jadi sehingga mau ulangan dibuka dulu, ditunjukkan ke kita itu masih utuh di lem. Terus kerjakan, tanda tangan surat pernyataannya gitu. Setelah itu dipotokkan lembar jawabannya gitu kan. Jadi foto pertama itulah yang akan kami periksa gitu. Nah, sesudah sejam berikutnya siapapun yang lebih dulu gitu kan, kita ada jadwal karena kan tidak boleh bersamaan biar tidak bertumpuk dalam satu waktu yang sama di sekolah, pakai jadwal. Mengembalikan ke kami itu soalnya. Jadi kita yang diperiksa adalah yang pertama kali difotokan. Tapi tetap kemarin masih ada keluhan dari guru. Yusdian ini masih 100 juga. Bukan berarti kami tidak mau anak saya 100, siswa saya. Tapi kan selama ini paham gitu. Tapi itu hanya sebagian kecil dari beberapa siswa. Paling mungkin kalau dihitung cuma berapa persen, 1-2% lah, tidak semuanya. Seperti itu. Jadi kejujuran itu ternyata itu selama pandemi itu betul-betul yang tadi kalau bicara pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi tadi nilai-nilai keteladanan. Jadi maya ya, tapi untuk sebagian kecil aja ya. Sebagian besar alhamdulillah masih berpegang teguh dengan kejujuran tersebut gitu. Ibu Ibu Dian, mohon maaf Ibu Dian, saya mohon maaf minta waktu 1-2 menit. Tadi saya tertarik dengan penjelasan Ibu masalah kejujuran ini dan metode yang sudah digunakan oleh SDIT Nurul Fikri ini bisa menjadi contoh buat saya selaku wali murid untuk menyampaikan ke pihak sekolah karena metode ini belum ada dijalankan. Namun begini Bu, masalah tadi bagaimana apakah ada komplain atau apakah ada keberatan di saat Nurul Fikri menjalankan satu aturan yang tadi Ibu sampaikan, karena saya tidak tahu apakah begitu saya nanti menyampaikan saran ini, apakah nanti pihak sekolah ada satu respon yang
kurang berkenan, kita nggak pernah tahu nih Bu, ya karena saya juga belum pernah mencoba. Namun apakah ada satu metode khususnya yang kok bisa jadi ini orang tua menerima di saat ada surat pernyataan, di saat ada statement seperti itu, dan pihak sekolah juga komitmen. Nah ini apa nih Bu yang harus disampaikan supaya ini menjadi satu pegangan kuat, bisa terlaksana dengan baik, metode yang baru ini akan bisa jadi masukan buat saya nanti. Terima kasih. Alhamdulillah Bu, selama ini ketika kita menggunakan Google Form ya, ada surat pernyataan dan tanda tangan orang tua dan siswa, nggak ada yang komplain karena mungkin mereka menyadari itu tadi ada komunikasi dari wali kelas dengan orang tua tersebut, sehingga kenapa harus melakukan hal itu, guru harus tegas bahwa ini demi kebaikan bersama gitu kan. Persoalannya bukan kami percaya tidak percaya, namanya mengerjakan kita harus ada kejujuran. Soal itu pertama di Google Form. Berikutnya kita metodenya beralih ke tadi print out bukti fisik, dan ada, jadi kami berikan tata tertibnya kepada orang tua mulai dari pelaksanaan pengerjaan sampai mengerjakan surat pernyataan itu. Alhamdulillah kami tidak menerima laporan dari wali kelas kaitannya dengan surat pernyataan seperti tadi gitu, artinya aman diterima oleh wali murid gitu. Alhamdulillah Bu. Ya. Oke, baik. Bu Rosmani silakan. Ya, ini Ibu lebih seru di TK, Ibu. TK itu lucu. Kan TK tidak pernah ada PR ya. Tiba-tiba karena ada tugas LK, akhirnya dikerjakan di rumah. Di PJJ yang pertama kali saya agak geleng-geleng kepala ketika anak TKA suruh, kan dikasih sheet dari sekolah, sheetnya itu mewarnai gambar, lalu boleh ditambahkan gambarnya semampu anak. Pas dikumpulkan, gambar anak sangat excited karena gambar rumah lalu ada Vespanya, ada mobilnya. Mas bilang, wow, anak TKA sudah bisa gambar Vespa, sedan yang bagus. Ketika LK itu dikerjakan di rumah. Nah, akhirnya saya selaku wali kelas atau guru sentra sangat mengkontrol ketika di saat live Zoom. Jadi lebih baik anak-anak mengerjakan itu saat Zoom saja. Nanti finishingnya dilanjutkan. Karena kalau dikasih PR seperti itu nanti hasilnya mewah banget hasilnya anak-anak. Nah, ini saya kasih masukan untuk sekolah atau manajemen sekolah. Jangan terlalu menjanjikan kepada orang tua bahwa hasil karya anak-anak akan diekspos di sosmed. Karena orientasinya orang tua akhirnya bukan pembelajaran anak usia dini. Pamer hasil anak yang mengerjakan padahal orang tua itu sudah menyimpang dari pembelajaran anak usia dini. Jangan diiming-imingkan, hasilnya dikumpulkan ya, nanti di-share di sosmed. Lebih baik proses pembelajarannya yang kita share di sosmed, bukan hasilnya anak yang dikerjakan di rumah, karena itu pasti yang buat mama papa. Dan di situ saja kita sudah tidak menanamkan kejujuran, apalagi untuk anak usia dini. Tapi yang bagusnya adalah untuk sekolah ya, ini masukan untuk sekolah, bagaimana yang kita share itu adalah proses saat Zoom atau saat Google Meet. Karena itu live. Itu yang kita share. Atau hasil anak-anak di saat Zoom yang kita share. Karena itu alamiah. Itu tadi, ketika anak TKA menambahkan gambar, ada Vespanya, ya, lalu ada sedan seperti bentuknya Mercy, begitu cakep banget. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang kita harus tanamkan kepada orang tua dan anak-anak kita motivasi bahwa, nah, buat sendiri ya, tidak bagus, tidak apa-apa, walau sekedar coretan tidak apa-apa, tetap ibu guru kasih bintang. Disosialisasikan ke orang tua, mama mohon anak-anak biarkan kerjakan sendiri. Ya itu tadi, karena kita melatih kejujuran sejak dini. Ya. Seru karena di TK tidak ada PR, tiba-tiba jadi ada Iya. Ya, itu saja Pak Imam. Ya, semoga bisa menjawab ya Pak Hamad ya. Ini mungkin saya share ya sebenarnya sedikit ya. Kalau saya mewakili wali murid, tapi anak saya yang paling kecil ini kan SMK ya, sudah SMK. Kebetulan sekolahnya di negeri, SMK negeri. Nah, pengalaman saya selama ini itu banyak sekali PR-nya. PR-nya itu banyak sekali. Dan mohon maaf, beliau-beliau itu tidak menekankan kejujuran, Bu.
nggak ada itu apa istilahnya, kalau di corporate itu ada fakta integritas, komitmen, tidak ada gitu loh. Jadi mungkin orang tua akhirnya tidak ngeh soal itu. Itu satu. Yang kedua, ketika pun anak itu bertanya, banyak orang tua juga tidak bisa membantu, Bu. Kenapa? Karena pelajarannya sudah susah. Iya, betul. Kalau tadi SD bisa 100, karena kan SD, Bu. Karena SD kan gampang, sampai kelas 6 pun mungkin kita sebagai orang tua di luar kepala gitu loh. Tapi kalau sudah SMA saya baca, wah saya nggak bisa jawab. Karena memang sudah lain zamannya. Apalagi kalau pertanyaannya sudah matematika, wah saya nggak paham sama sekali itu. Gitu. Jadi akhirnya harus jujur apa adanya karena terpaksa, karena orang tuanya nggak bisa ditanya juga. SD juga sudah mulai susah nih, Pak. SD pelajaran. SD juga ya, apalagi seperti itu. Iya. SD untuk kelas atas juga banyak orang tua itu yang ngeluh, Budian kelas 4 sekarang kok susah ya, nggak kayak dulu kita, katanya gitu. Itu yang mendorong dia untuk untuk segera mengadakan pelajaran tatap muka gitu. Ya. Ya alhamdulillah lah, semoga segera berakhir pandemi ini. Ya. Amin. Mudah-mudahan. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di ujung waktu, bahkan sudah lewat dari 2 menit ya, mungkin karena asiknya materi kita ini. Mungkin Bu Rosnani sama Bu Dian ada kata-kata penutup sebelum kita betul-betul kita akhiri Zoom kita ini. Silakan Bu Rosnani. Yang pertama, terima kasih kepada orang tua, juga para guru yang bergabung pada malam ini diskusi bersama. Terima kasih untuk semangatnya, untuk pendidikan bangsa kita walaupun dalam kondisi pandemi COVID yang kita belum tahu seperti apa ke depannya. Kita hanya bisa berdoa semoga segera berakhir, tapi kalaupun belum berdoa, kita tetap harus semangat sebagai orang tua, semangat sebagai guru, karena memang mau tidak mau harus dilalui. Yuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk bangsa ini, ya, untuk anak-anak kita ke depannya nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ibu Dian, silakan. Ya, insya Allah dengan ada apapun yang terjadi, permasalahan yang ada, insya Allah akan ada solusinya. Pertama, mungkin kami memberikan motivasi kepada guru-guru, apresiasi yang tinggi kepada guru-guru atas kinerjanya, apresiasi yang tinggi buat orang tua yang sudah menjadi guru, ya, yang seharusnya mungkin tadinya udahlah, alhamdulillah diserahkan pada sekolah, tapi sekarang dia menjadi guru. Apresiasi yang tinggi sebesar-besarnya, insya Allah semua akan ada hikmah dari semua itu. Amin. Semoga pandemi ini berakhir, kita bisa melewatinya, dan apapun yang terjadi kita gak usah panik. Hadapi dengan senyum, dan Allah selalu melindungi kita. Amin. Oke, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Apapun yang terjadi jangan panik, Allah selalu bersama kita. Ya, sepertinya itu menjadi kalimat pamungkas kita yang bisa menguatkan kita semua menghadapi pandemi ini. Baik, terima kasih semuanya. Saya selaku host acara ini menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rosnani Mokadompit, Ibu Dian Renianti atas sharing pengalamannya untuk materi ini, juga kepada seluruh yang hadir ya, sekitar 40 orang pada malam hari ini. Semoga setelah ini kita tetap ya membawa semangat ya, memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi kita, apapun posisi kita hari ini sebagai guru maupun sebagai orang tua, tetap menjadi orang tua sekaligus guru yang terbaik untuk kita semua. Baik, kita beli aplaus buat kita semuanya. Oh, tidak bisa foto bersama ya Pak? Oke, kita foto bersama ya. Mungkin bisa dibuka. Videonya bisa dibuka biar kita wajah-wajah cantik gantengnya. Oke, Pak Edo, Ratna. Terima kasih. Oh, Pak Jajang. Oh, ternyata ada Pak Jajang ini. Ya. Oke, di halaman kedua kita ada 2 halaman soalnya. Iya. Terima kasih mau membuka videonya. Oke, Pak Ahmad, apa kabar Pak Ahmad? Oke, sebentar ya. Mbak Petaci ya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Aduh, kalau nggak malam Ibu Guru nyanyi deh. Aduh, Pak Isan itu
anak bungsu atau mau ada lagi? Cukup sudah. Oh, cukup. Mungkin nanti apa bisa dikirimkan rekodnya ini Bu ya, atau gimana nih Pak Imam? Gimana Bu Nur? Kan ini direkod ya. Ya, ya. Insya Allah mungkin kalau berkenan bisa di-share hasil rekodnya. Boleh, boleh. Ibu Nur mendaftar melalui link kita atau bagaimana Bu? Saya mendapat info dari dosen saya Pak, Bapak Ferry Hidayat. Ferry Hidayat? Iya, saya siswa ininya Pak, mahasiswanya beliau. Pak Ferry Hidayat yang di Batang Bu? Iya, betul. Oh iya. Oke. Nanti bisa japri Pak Imam ya. Iya, insya Allah. Baik, nanti saya forward ke ini ya Bu ya, ke Pak Ferry, atau nanti Ibu bisa dapatkan nomor saya dari Pak Ferry ya, Bu Nur ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak Imam. Kasih. Terima kasih buat narasumber. Iya, sama-sama. Sangat membantu sekali. Saya alhamdulillah ini dapat berkah. Ya. Alhamdulillah. Pencerahan tesis ya. Sama-sama Ibu Nur. Sama-sama Bu Nur. Terima kasih sekali lagi semuanya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita jumpa lagi pada Zoom minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya ya. Sama Ibu. Sama Kemudian saya terima kasih sekali Ibu Rosna. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, Sama-sama. Terima kasih. sami-sami. Sami.